Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini, seperti biasa, aku mau sharing kegiatan aku sehari-hari di rumah. Dan yang pertama ini aku mau liatin ke kalian ya teman-teman, penampakan halaman samping rumah aku yang penuh dengan daun-daun dan ranting dari pohon rambutan. Nah, jadi kali ini aku minta tolong sama Mang Ujang untuk nebang ranting-ranting dari pohon rambutan ini yang arahnya itu ke tetangga sebelah rumah ya teman-teman. Karena kalau nggak ditebang, si daun-daun dari pohon rambutan ini kan berjatuhan gitu ke halaman rumah mereka. Jadi halaman rumah mereka itu berserakan dengan daun-daun yang berjatuhan dari pohon rambutan ini. Nah, jadi hampir setahun sekali aku tuh minta tolong Mang Ujang untuk motong atau nebang dahan atau ranting pohon rambutan yang arahnya itu ke rumah tetangga. Biasanya Mang Ujang itu nggak sehari selesai teman-teman untuk ngerjain pekerjaan ini, karena kan itu banyak gitu yang harus dikerjain ya. Jadi butuh beberapa hari sampai halaman samping rumah ini kembali bersih. Dan ini tuh udah hari keempat ya teman-teman. Jadi biasanya Mang Ujang tuh misahin antara daun-daun dan rantingnya itu. Jadi si daun-daun itu dimasukkan ke dalam kantong-kantong yang besar, sedangkan rantingnya itu diikat terpisah. Nah, jadi aku minta tolong sama Mang Ujang untuk mindahin sampah-sampah dari ranting dan daun-daun pohon rambutan ini ke halaman depan. Untuk selanjutnya nanti diambil sama tukang sampah yang biasa lewat setiap seminggu sekali ya teman-teman. Nah, tapi aku harus bayar ekstra untuk sampah-sampah ini, karena kan ini bukan sampah rumah tangga seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini penampakan halaman samping rumah setelah 2 hari si sampah daun dan ranting pohon rambutan itu dibersihkan sama Mang Ujang ya teman-teman. Jadi seperti biasa kegiatan aku setiap hari, setiap pagi nyapu-nyapu halaman samping rumah ini. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며. Nah, sambil nyapu-nyapu biasanya aku juga suka beresin batu-batu koral yang keluar dari jalurnya ini ya teman-teman, supaya terlihat lebih rapi. Nah, sedangkan untuk tanaman, memang aku nggak punya tanaman hias ya teman-teman, karena aku orangnya sama sekali nggak telaten untuk ngerawat tanaman hias. Jadi satu-satunya tanaman yang ada di taman ini cuman pohon rambutan yang besar itu. Lanjut, sekarang aku pindahin sepedanya dulu ke rumput. Nah, aku sekarang mau ngelap-ngelap jendela di teras ini ya teman-teman, karena memang udah lama banget jendela luar yang ada di teras ini nggak pernah aku bersihin, nggak pernah aku lap-lap. Mungkin ada sekitar 2 bulanan ini nggak aku lap-lap ya teman-teman, makanya ini udah berdebu banget. Karena kalau lap-lap jendela itu biasanya kan bagian dalam yang rutin gitu ya, sedangkan untuk bagian luarnya itu kadang aku lupa gitu. Nah, kalau untuk lantainya sih udah aku sapu dan udah aku pel juga, cuman gak aku record soalnya kan itu udah rutin gitu ya. Kalau sapu dan pel itu dimulai dari bagian dalam rumah, terus juga nyambung sampai ke teras luar. Alhamdulillah sekarang halaman samping rumah ini udah kembali rapi, bersih. Walaupun gak ada tanaman hias, tapi yang penting rapi lah ya. Dan urusan halaman samping rumah udah selesai. Lanjut aku mau unboxing paket dari Shopee. Kali ini aku beli barangnya tuh random ya teman-teman di Shopee. Jadi nanti aku akan buka paket makanan juga. Nah, ini paket yang pertama, aku tuh beli anduk dan juga sapu tangan untuk Pak suami ya teman-teman. Jadi Pak suami kalau ke kantor itu harus bawa sapu tangan sebagai pengganti tisu, karena menurut dia sapu tangan itu lebih nyaman dipakai daripada tisu. Dan sekarang di sini tuh udah susah ya nyari sapu tangan di offline di toko-toko gitu.
Jadi ya udah aku nih belinya tuh online. Dan untuk handuknya sengaja aku pilih handuk bayi ya teman-teman. Aku suka handuk bayi ini karena menurut aku handuknya itu cocok untuk dibawa traveling, karena sebentar lagi juga aku akan keluar kota. Jadi aku sengaja beli handuk ini untuk dibawa keluar kota. Nah jadi ini ukurannya itu sedang, cuma 50 kali 100 cm. Terus bahannya juga lembut, motifnya juga lucu, dan juga nggak terlalu tebal. Jadi simple banget untuk dimasukin ke tas. Nah kalau untuk sapu tangannya ini standar lah ya. Ini bahannya sih nggak terlalu lembut, tapi biasanya nanti lebih lembut kalau udah dicuci 2-3 kali ya teman-teman. Dan untuk ukuran sapu tangan ini bahannya juga udah lumayan tebal. Lanjut untuk paket yang kedua, ini aku beli mie goreng ya teman-teman. Jadi aku tuh keracunan dari food vlogger. Mungkin kalian tahu ya, kata Atasya yang subscriber itu udah jutaan. Nah dia bilang ada mie goreng instan yang rasanya itu bisa ngalahin mie goreng instan dari merek Indomie. Jadi aku tuh penasaran banget rasa dari mie goreng instan merek ini, karena menurut aku selama ini nggak ada mie goreng instan yang bisa ngalahin dari merek Indomie. Dan untuk paket yang terakhir ini masih makanan ya teman-teman. Jadi ini juga aku keracunan dari TikTok. Nah jadi ini aku beli sambal cumi ya teman-teman. Ini produksi dari Eat Sambal, dan mereka tuh sebenarnya mengeluarkan beberapa varian rasa, cuman yang paling viral di TikTok ini ya rasa si sambal cumi ini. Nah jadi aku nih beli satu dulu untuk nyoba dulu ya teman-teman. Kalau memang enak dan worth it, nanti bakalan aku beli lagi untuk nyetok sambal di rumah. Dan kebetulan hari ini tuh aku belum sarapan. Nah sekarang ini udah jam 10:30, jadi aku nggak tahu deh ini namanya makan siang atau sarapan ya teman-teman. Karena tadi pagi aku cuma sarapan roti dan teh manis aja untuk ganjel, jadi sekarang tuh udah lapar lagi gitu. Nah ini aku bikin telur dadar juga untuk teman makan sambal cumi ini. Nah ini telur dadarnya udah selesai, yang simpel-simpel aja teman-teman kalau buat sarapan mah. Dan ini aku langsung buka sambal cuminya. Nah sepertinya teman-teman penampakannya kelihatannya enak. Terus cuminya juga lumayan banyak lah isinya. Nah sambal cuminya itu nggak perlu dipanasin lagi ya teman-teman. Jadi bisa langsung dimakan aja. Tapi nanti kalau misalnya nggak habis itu bisa kita masukkan kulkas. Dan kalau mau kita makan ya baru kita panasin. Nah itu kelihatan aku masak nasinya itu sedikit banget ya teman-teman. Karena sekarang ini aku cuman berdua dengan anak aku yang perempuan, anakku yang cowok lagi di luar. Terus biasanya Pak suami kalau pulang kantor kan malam, jadi nanti sore aku masak nasi lagi. Mari makan teman-teman, bunda-bunda. Bismillahirrohmanirrohim. Dan akhirnya anakku yang cewek juga ikutan makan ya teman-teman. Dia nggak tahan juga lihat sambal cuminya yang kelihatannya enak. Dan memang anak-anakku juga penggemar sambal. Jadi ya begitu lihat sambal cumi ini ya udah anakku yang cewek juga langsung ikutan makan. Dan alhamdulillah ini memang enak. Menurut aku sih worth it ya dengan harga segitu. Cuminya lumayan banyak, terus pedesnya juga pas ya menurut aku, dan sambal juga enak. Oke teman-teman, aku lanjut makan dulu. Terima kasih banyak yang udah ngikutin aku sampai ke menit terakhir. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.